Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada pertemuan yang ke-6 ini untuk mata kuliah Statistika Bisnis, kita akan mempelajari mengenai pengujian persyaratan analisis. Untuk pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas mengenai uji normalitas, salah satunya yaitu dengan menggunakan uji Lilliefors. Nah, kaitannya dengan uji normalitas ini berfungsi untuk menguji data-data dari yang sudah kita peroleh dari hasil observasi atau penelitian, supaya nantinya akan kita olah lagi untuk proses selanjutnya. Jadi intinya nanti kita akan melihat ya data yang kita lakukan penelitian di sini normal atau tidak ya. Nah, baiklah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu tujuan pengujian normalitas ya. Ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Kalau misalnya beberapa data kita sudah peroleh setelah dilakukan pengujian normalitas, data tersebut tidak normal, maka di sini salah satunya kita bisa melakukan observasi kembali ya, atau pengumpulan data kembali. Kalau misalnya datanya bersifat normal setelah dilakukan pengujian, maka proses selanjutnya sudah bisa kita lakukan. Nah, untuk penentuan kenormalan suatu distribusi data, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara pengujian. Yang pertama yaitu dengan uji Lilliefors, yang kedua Kolmogorov-Smirnov, dan yang terakhir adalah dengan chi-squadrant. Untuk hari ini kita akan coba lakukan pengujian dengan Lilliefors. Nah, pengujian normalitas dengan uji Lilliefors ini dilakukan apabila data merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan uji Lilliefors adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan taraf signifikansi terlebih dahulu atau alfa dengan hipotesis yang akan diuji. Kemudian, yang kedua, hipotesis awalnya sama dengan data berdistribusi normal. Jadi kita tuliskan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hipotesis akhirnya kita bisa tuliskan data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika LO-nya lebih kecil daripada L tabel, maka hipotesis awalnya diterima. Kemudian jika LO-nya misalnya lebih besar daripada L tabel, maka hipotesis awalnya ditolak. Nah, yang kedua, kita akan melakukan langkah-langkah dalam pengujian normalitas. Yang pertama, untuk langkah dalam pengujian normalitas adalah data pengamatan X1, X2, X3, dan seterusnya itu dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, dan seterusnya dengan menggunakan rumus ZI sama dengan XI min X bar dibagi S ya. Jadi ZI sama dengan XI min X bar dibagi S. Ini untuk menentukan atau mengetahui data baku ya, dengan ZI atau angka baku dengan ZI sama dengan XI min X bar dibagi S, di mana XI ini adalah data ke I, kemudian X bar itu adalah minnya atau rata-rata, S-nya adalah simpangan bakunya. Nah, untuk nilai ZI yang positif, maka untuk mencari FZI-nya itu bisa menggunakan rumus 0,5 ditambah Z tabel. Sementara untuk ZI-nya yang negatif, maka untuk mencari FZI bisa menggunakan rumus 0,5 dikurangi Z tabel. Nah, untuk mencari SZI-nya bisa menggunakan rumus F kumulatif ya, artinya frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Dan setelah itu kita menghitung selisih dari FZI dengan SZI ya. Kemudian dari hasil selisih tersebut kita tentukan mana nilai yang paling besar. Nah, maka nilai yang paling besar itulah sebagai harga mutlaknya atau sebagai LO-nya ya. Kita langsung ke contoh soalnya untuk pengujian normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors ya. Lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel berikut ya. Nah, ini ada beberapa data ya yang sudah kita peroleh. Misalnya
2, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4. Kemudian 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, kita akan lakukan pengujian normalitas dengan menggunakan uji Lillie force ya. Nah, langkah yang pertama ya, pada kolom pertama ya, ini adalah nomor ya. Jadi dari data tadi, dari contoh soal kita urutkan dulu ya. Nanti kita urutkan. Nah, untuk pengurutannya dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau kita lihat tadi dari contoh soal, nilai yang paling kecilnya adalah 2. Kemudian diurutkan sampai dengan nilai yang terbesar. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 8 sampai dengan 9 ya. Nah, ini kita tulis di kolom yang kedua ya. Kolom yang kedua adalah nilainya dari nilai datum yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kemudian kolom ketiga adalah FI. FI ini artinya adalah frekuensi. Frekuensi artinya jumlah. Jadi misalnya untuk nilai 2, kalau kita lihat tadi dari data contoh soal sebelumnya, di slide sebelumnya, ada berapa ya. Kalau ada 2 berarti tulis FI-nya 2. Kemudian untuk nilai 3 ada berapa? Ada 2, FI-nya tulis 2 ya. Sampai dengan nilai 9, kalau kita lihat ada 3, maka tulis FI-nya 3. Kemudian kita jumlahkan ya. Frekuensinya totalnya ada 24. Nah, kemudian di kolom berikutnya adalah perkalian antara FI dan YI. FI dikali YI. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Sampai dengan 3 kali 9, 27. Nah, total sigma FI YI adalah 136. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah YI min Y bar kuadrat. Artinya adalah nilai dari masing-masing data, dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita kurangi dengan Y bar. Y bar di sini artinya rata-rata ya. Kemudian setelah itu dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti sebelum kita ke kolom YI min Y bar pangkat 2, berarti kita harus cari dulu Y barnya. Y bar itu sama juga dengan rata-rata atau min. Nah, untuk mencari rata-rata bisa menggunakan rumus sigma FI YI dibagi sigma FI. Sigma FI YI-nya adalah 136 ya. Dibagi dengan sigma FI 24. Maka dengan demikian, kan 136 dibagi 24 ini sekitar 5,7 ya. Maka rata-rata atau minnya adalah 5,7. Nah, kita coba ujikan. Misalnya pada baris pertama, YI min Y bar. YI-nya 2 ya. 2 dikurang 5,7, terus dipangkatkan 2. 2 dikurang 5,7, min 3,7. Min 3,7 pangkat 2 artinya min 3,7 kali min 3,7 ya. Yaitu 13,40. Sampai dengan yang paling bawah ya, yang paling bawah YI min Y bar kuadrat berarti 9 dikurang 5,7. 9 dikurang 5,7 berapa? Terus dipangkatkan dengan 2 ya, sekitar 11,15 dan seterusnya ya. Kemudian di kolom terakhir FI dikali YI min Y bar kuadrat ya. Artinya hasil dari YI min Y bar kuadrat kita kalikan lagi dengan frekuensi ke I ya. Misalnya pada baris pertama 13,4 kita kalikan dengan FI-nya 2 yaitu 26,80. Baris kedua 7,07 kita kalikan dengan 2, 14,14 sampai dengan baris yang terakhir 11,15 kita kalikan dengan frekuensinya 3 yaitu 33,45. Maka jumlah sigma FI YI min Y bar kuadratnya adalah 107,22 ya. Ini kita sebut sebagai tabel penolong. Nah, kemudian setelah ini apalagi yang akan kita cari? Kita akan cari simpangan bakunya. Nah, untuk mencari simpangan baku bisa kita cari dengan rumus S sama dengan akar dari sigma FI YI min Y bar kuadrat dibagi N min 1 ya. Sekali lagi, untuk mencari simpangan bakunya bisa kita cari dengan rumus S sama dengan akar dari FI dikali YI min Y bar kuadrat dibagi N min 1 ya. Maka hasilnya adalah 2,2 untuk simpangan bakunya. Baik, sekarang kita ke tabel penolong berikutnya. Nah, ini adalah tabel penolong berikutnya ya. Kolom pertama itu nomor dari 1 sampai 7. Kemudian kolom kedua, YI-nya kita tulis lagi ya. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kolom ketiga frekuensinya kita tuliskan kembali sesuai dengan tabel di slide sebelumnya ya. Kita tuliskan jumlah totalnya 24. Kemudian kolom yang keempat, nah ini kita tuliskan FCUM. FCUM itu artinya frekuensi kumulatif ya. Mengacu ke
kolom yang ketiga. Jadi misalnya untuk mencari frekuensi kumulatif, kalau di baris pertama FI-nya 2, maka F-cum-nya 2. Kemudian kita ke baris yang kedua, FI-nya 2. Nah, FI-nya 2, maka F-cum-nya 4. Dapat dari mana 4? Dari penjumlahan FI baris pertama ditambah FI baris kedua. 2 tambah 2, 4 ya. Atau dapat dari mana 4? Dari F-cum baris pertama ditambah FI baris kedua. 2 tambah 2, 4. Begitu juga seterusnya ya. Misalnya F-cum baris ketiga 7. Dapat dari mana 7? 7 diperoleh dari F-cum pada baris kedua ditambah FI pada baris ketiga. F-cum pada baris kedua yaitu 4. Ditambah FI pada baris ketiga yaitu 3. 4 tambah 3, 7. Sampai dengan F-cum pada baris yang ke-7 yaitu 24. Dapat dari mana 24? Dari F-cum baris ke-6 ditambah FI baris ke-7. F-cum baris ke-6 21 ditambah FI baris ke-7 yaitu 3. 21 tambah 3, 24. Ini untuk pengisian F-cum atau frekuensi kumulatif. Nah, berikutnya di kolom berikutnya ada ZI, ada Z tabel, ada FZI, ada SZI, ada selisih antara FZI dengan SZI ya. Nah, kita tuliskan dulu ya, mulai dari ZI, Z tabel, FZI sampai dengan selanjutnya. Apa dulu yang akan kita isi? Yang akan kita isi adalah dari beberapa kolom tersebut ya, kita bisa mengisi ZI-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari ZI, kita bisa menggunakan rumus angka baku ya. Tadi sudah dijelaskan rumusnya di slide berikutnya ya, yaitu ZI sama dengan XI min X bar dibagi S. Nah, maka hasilnya adalah min 1,70 ya. Dihasilkan dari rumus ZI atau Z yang pertama, karena ini adalah baris yang pertama ya, Z1 sama dengan X1 dikurang X bar dibagi S. Nah, hasilnya adalah min 1,7. Oke, sekarang kita buktikan ya. Z1 sama dengan X1-nya, dalam hal ini X1 ini sama juga dengan data yang pertama yaitu Y1 ya. Y1-nya pada baris pertama ada 2 ya. Jadi nanti 2 dikurang X bar-nya tadi 5,7 ya, kalau tidak salah ya. 2 dikurang 5,7 berarti min 3,7. Min 3,7 dibagi S ya. S-nya tadi sekitar 2,2 ya. Maka hasilnya adalah negatif 1,70. Demikian juga untuk ZI yang kedua atau Z2 ya, Z3, Z4 sampai dengan Z7. Pada baris ke-7 untuk mencari ZI-nya atau untuk mencari Z7-nya, berarti langsung aja Z7 sama dengan X7. X7-nya ini sama dengan Y7 ya, sama juga dengan Y7 yaitu 9 dikurangi X bar-nya tadi 5,7 dibagi simpangan bakunya atau standar deviasinya 2,2. Hasilnya adalah 1,55. Ini untuk ZI. Nah, kemudian untuk Z tabel masing-masing kita ambil dari ZI. Jadi kita lihat di tabel normalitas ya. Jadi kalau kita lihat di tabel normalitas, nilai 1,7 ini ada pada daerah 0,4554. Kemudian untuk ZI-nya 1,23, daerahnya adalah 0,3907. Kemudian untuk 0,77 daerahnya atau luasnya adalah 0,2794 sampai dengan ZI-nya 1,55, maka Z tabelnya adalah 0,4394. Ini bisa lihat atau cek di tabel normalitas. Oke, berikutnya di kolom berikutnya FZI ya. Nah, untuk mencari FZI bagaimana? Nah, untuk mencari FZI patokannya atau acuannya adalah dari ZI ya. Kalau misalnya ZI-nya negatif, maka untuk mencari FZI berarti 0,5 dikurang Z tabelnya. Tapi kalau misalnya ZI-nya positif, maka untuk mencari FZI-nya maka 0,5 ditambah Z tabel. Kita coba buktikan ya. Nah, untuk FZI yang pertama, di baris yang pertama ya, ini diperoleh hasil 0,0446. Yaitu diperoleh dari, kita lihat, ZI-nya negatif 1,7. Ingat, kalau misalnya ZI-nya negatif, maka 0,5 dikurang Z tabel ya. Jadi kalau ZI-nya negatif, maka rumusnya 0,5 dikurang Z tabel. 0,5 dikurang Z tabelnya 0,4554, hasilnya adalah 0,0446. Baris kedua juga sama, kita lihat negatif ya, berarti 0,5 dikurang 0,3907 yaitu 0,1093. Baris yang ketiga juga sama, kita lihat masih negatif ya, jadi 0,5
dikurang 0,2794. Hasilnya 0,2206 ya. Nah, untuk yang positif ada pada baris yang kelima ya, 0,15 ZI-nya. Maka untuk mencari FZI-nya berarti 0,5 ditambah Z tabel. 0,5 ditambah Z tabelnya 0,0596 ya. Hasilnya adalah 0,5596. Demikian juga sampai baris yang ketujuh ya. ZI-nya positif, yaitu 1,55. Maka untuk mencari FZI-nya berarti 0,5 ditambah Z tabelnya 0,4394. Hasilnya adalah 0,9345 ya. Itu untuk mencari FZI. Nah, kemudian yang kolom berikutnya untuk mencari SZI. Untuk mencari SZI bisa menggunakan rumus F kumulatif dibagi dengan N. Nah, F kumulatifnya kalau pada baris pertama ya, untuk mencari SZI pada baris pertama, F kumulatifnya kan 2 ya dibagi N. N di sini artinya sigma FI yaitu 24. 2 dibagi 24 artinya 1/12. Kalau dikonversi ke desimal yaitu sekitar 0,083. Baris yang kedua juga sama untuk SZI-nya yaitu F kumulatif dibagi N. F kumulatifnya 4 dibagi N-nya 24 yaitu sekitar 0,166 ya. Oke. Kemudian kita langsung ke baris yang keempat misalnya ya. Baris yang keempat itu kalau kita lihat SZI-nya 0,5000 ya, diperoleh dari F kumulatifnya itu 12 dibagi N-nya 24. 12 dibagi 24 yaitu 1/2 atau 0,500 kalau dikonversi ya. Sampai dengan SZI yang ketujuh ya, yaitu F kumulatif dibagi sigma FI atau dibagi N. F kumulatifnya kan 24 dibagi N-nya 24. 24 dibagi 24 1,000 ya untuk SZI-nya. Dan pada kolom terakhir yaitu hasil pengurangan antara FZI dikurang SZI ya. Pada baris pertama FZI-nya 0,0446 dikurangi SZI-nya 0,083. Hasilnya adalah 0,0384 ya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah untuk kolom terakhir hasil pengurangannya ini adalah ada di dalam lambang tanda mutlak. Jadi, kalau misalnya hasil pengurangannya negatif, maka hasilnya tetap positif ya. Seperti misalnya pada baris yang pertama 0,0446 dikurangi 0,083 ya. Hasilnya dia semuanya tetap positif ya sampai ke bawah. Misalnya 0,9394 dikurangi 1,000. Harusnya kan 0,0606 ya. Karena ada tanda mutlak maka hasilnya tetap positif yaitu 0,0606 ya. Ini adalah rangkaian tabel penolong sebelum kita mencari LO-nya ya. Nah, dari tabel penolong ini bagaimana kita mencari LO-nya? Nah, untuk mencari LO, kita peroleh dari hasil selisih antara FZI dengan SZI dengan lambang tanda mutlak yang paling besar atau nilai yang paling besar. Kita lihat pada kolom terakhir, nilai yang paling besar adalah 0,1484 ya. Jadi antara 0,0384 sampai ke bawah yang paling besar itu adalah 0,1484. Maka dengan demikian 0,1484 ini adalah sebagai LO-nya. Coba kita akan perhitungkan atau kita akan bandingkan dengan L tabelnya ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Kalau L tabel itu diperoleh dari tabel normal dengan alfa 0,05 dan N-nya 24. Sementara kalau untuk L tabel diperoleh dari tabel uji Lillie Force tentunya ya, dengan alfa atau taraf signifikansinya 0,05 atau 5% dan N-nya 24 ya. Maka diperoleh nanti L tabelnya adalah sebesar 0,173. Kita akan bandingkan antara L tabel 0,173 dengan LO 0,1484 ya. Seperti apa perbandingannya? Nah, kita lihat di sini. Dengan demikian, LO-nya lebih kecil daripada L tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi tersebut adalah normal. Dengan demikian, HO atau hipotesis awalnya diterima sehingga data tersebut bersifat normal atau sampel dari data tersebut bersifat normal ya. Nah, ini adalah pengujian yang pertama ya untuk uji normalitas menggunakan uji Lillie Force. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi ke pengujian persyaratan analisis berikutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Baik, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.